Hai Sobat, Naratif kembali hadir bertemu kalian semua. Pada episode kali ini, Naratif sudah menyiapkan informasi menarik di balik pelantikan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Sejumlah Srikandi Indonesia dipilih untuk mengisi sejumlah posisi penting di pemerintahan Kabinet Merah Putih, dan dengan kehadiran mereka di dalam kabinet diharapkan mampu memberikan aksi nyata untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Yuk saksikan sajian yang sudah disiapkan tim naratif kali ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memiliki komitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, progresif, dan berdaya saing. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menunjuk sejumlah Srikandi Indonesia untuk mengisi posisi penting di Kabinet Merah Putih. Dari 109 menteri dan wakil menteri yang dilantik, terdapat 13 perempuan hebat yang akan ikut bekerja sama membangun Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan perempuan Indonesia dalam memajukan negara. Dengan menunjuk perempuan dalam kabinet, pemerintah ingin mendorong terciptanya kesetaraan gender di semua lini, termasuk dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan negara. Nah, berikut fakta-fakta menarik terkait pelibatan perempuan Indonesia di dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan membuat masyarakat Indonesia lebih optimis di masa mendatang dan menjadi inspirasi bagi wanita Indonesia untuk terus berkontribusi dalam membangun negara. Tim naratif memilih 5 tokoh Srikandi dari 13 perempuan yang dipercaya pemerintah. Yuk simak episode kali ini ya. Srikandi pertama yang ikut dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 yakni Sri Mulyani Indrawati yang ditunjuk kembali sebagai Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani total sudah mengabdi menjadi menteri selama 14 tahun sejak pertama kali terlibat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awal karir Sri Mulyani dimulai saat dirinya bekerja sebagai spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja. Sebagai menteri, Sri Mulyani pernah mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Dunia oleh majalah Global Markets pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Sri Mulyani memang diakui oleh dunia internasional. Selain kepemimpinannya yang tegas dan penuh integritas, Sri Mulyani adalah figur perempuan yang banyak dijadikan panutan oleh generasi muda, terutama bagi perempuan yang bercita-cita menempuh karir di bidang ekonomi, keuangan, dan politik. Srikandi kedua yang dipercaya untuk masuk dalam Kabinet Merah Putih yakni Mutia Hafid. Mutia Hafid memulai karirnya sebagai seorang jurnalis yang terkenal berani. Ia pernah menjadi reporter di Metro TV, meliput berbagai peristiwa penting, termasuk konflik di Irak. Pengalamannya di dunia jurnalistik membentuk kemampuan analisis dan komunikasinya yang tajam, yang kemudian ia bawa ke dunia politik. Sebagai salah satu politisi perempuan muda yang berpengaruh, Mutia Hafid telah menerima berbagai penghargaannya di bidang politik dan jurnalisme. Dedikasinya dalam melayani masyarakat serta komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan pers menjadikannya tokoh inspiratif bagi generasi muda. Di Kabinet Merah Putih, Mutia Hafid ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Dia dipercaya untuk membenahi persoalan dunia digital tanah air, termasuk untuk memberantas judi online dan pinjaman online. Srikandi selanjutnya yakni Widianti Putri Wardana yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata. Widianti Putri Wardana merupakan wajah baru di kancah birokrasi Indonesia. Ia adalah seorang pengusaha, salah satu pendiri PT Teladan Resources, perusahaan yang memayungi berbagai unit usaha di sektor agribisnis, energi, industri, properti, dan media. Widianti meraih gelar Bachelor of Science di bidang administrasi bisnis di Pepperdine University, Amerika Serikat pada 1993. Setelah lulus, ia sempat meniti karir di sektor perbankan sebelum akhirnya terjun ke dunia agribisnis yang kemudian membentuk fondasi karirnya sebagai pengusaha.
Setelah ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata, Widianti dihadapkan pada tantangan besar dalam memperkuat citra Indonesia di kancah internasional hingga target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia juga geliat pergerakan wisatawan Nusantara. Sri Kandi selanjutnya yang dipercaya masuk dalam kabinet merah putih di pemerintahan Prabowo Gibran, yakni Stella Christie. Stella merupakan seorang guru besar di Tsinghua University di China yang memiliki keahlian di bidang cognitive science. Stella telah menerbitkan lebih dari 21 artikel di jurnal internasional dan 2 buku pada tahun 2022. Wanita kelahiran Medan 11 Januari 1979 ini meraih gelar sarjana dari Harvard University pada tahun 2004 dengan predikat magna cum laude. Setelah merampungkan studinya di Harvard, Stella melanjutkan studi doktoral di Northwestern University dengan fokus psikologi kognitif, di mana ia memperoleh gelar PhD pada tahun 2010. Stella juga diketahui menguasai bahasa Mandarin, Polandia, dan Spanyol. Presiden Prabowo menunjuk Stella sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset. Sri Kandi kelima yang dilibatkan dalam Kabinet Merah Putih, yakni Veronica Tan. Veronica Tan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan. Ia dikenal sebagai sosok yang peduli pada kesejahteraan masyarakat, terlibat dalam kegiatan amal, dan menjadi penggerak berbagai program sosial. Veronica juga diketahui merupakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia Jakarta. Veronica Tan bergelut di bidang bisnis, yakni bisnis daging premium dan juga home care miliknya. Bisnisnya cukup berkembang serta memiliki cabang-cabang di kota besar di Indonesia seperti di Bali, Surabaya, Banjarmasin, dan Medan. Saat ini ia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabinet Merah Putih. Dengan pengalaman dalam berbagai sektor ini, diharapkan mampu mengemban tugas negara. Pemilihan perempuan untuk posisi strategis dalam pemerintahan bukan hanya sekedar memenuhi representasi gender, melainkan juga mengakui kemampuan, profesionalisme, dan kontribusi signifikan perempuan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Para menteri dan wakil menteri perempuan yang dipilih oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran merupakan individu-individu yang berprestasi dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang, terutama bagi kaum perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan dan partisipasi dalam segala aspek kehidupan bernegara. Pemerintahan Prabowo Gibran tidak hanya menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai pemimpin yang mampu berkontribusi besar dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode naratif selanjutnya dengan menghadirkan fakta-fakta menarik yang sayang untuk dilewatkan.